Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Nah, kali kita akan bahas lagi tentang bagaimana Ganjar menjawab pertanyaan dari Helmi Arman dari sektor keuangan di CNBC. Saya baru nonton ya, sedikit nih guys ya. Jadi saya lihat nih jawabannya Ganjar kayak nyambung, sehingga saya masa kurang puas. Mending saya yang jawab guys gitu, dibandingkan Ganjar gitu kan. Jadi gini, Pak Helmi Arman itu bertanya, kata dia kan banyak itu BUMN itu utangnya membengkak utangnya gitu kan, karena banyak sekali yang ekspektasi pengembaliannya nggak sesuai dengan harapan gitu. Di prokinya ini diproyeksikan kembaliannya gini gitu kan, tapi nggak terjadi. Sehingga yang banyak BUMN itu bangkrut, nambah hutang gitu kan, hutangnya bertambah, banyak yang bangkrut. Nah, sehingga swasta ini jadi gergetan gitu. Jadi intinya adalah swasta ini merasa lebih berhak untuk untuk mengerjakan atau ya intinya adalah untuk lebih profesional dibandingkan BUMN. Nah, apa jawaban Ganjar gitu kan? Jadi juga dia bertanya juga tentang karena banyaknya hutang gitu kan, banyak hutang, banyak BUMN bangkrut. Bagaimana nanti kedepannya untuk pembiayaan infrastruktur gitu kan? Karena terkendala, terpenjara, tersandra oleh hutang ini gitu. Dari mana pembiayaannya? Sementara BUMN harapan kita ini banyak bangkrut, banyak yang rugi, banyak yang pengembaliannya bukannya untung malah rugi gitu kan. Jadi hal itu guys. Nah, apa jawaban Ganjar? Nggak nyambung guys ya, nggak nyambung sekali. Jadi gini, Ganjar tuh menjawab bahwa kata dia dia menyalahkan efisiensi yang terjadi di BUMN, ya kan? Efisiensi dan ketidakkepercayaan yang tidak prudennya proses di BUMN gitu, itu disalahkan dia, ya kan? Nah, padahal kita tahu masalahnya bukan pada BUMN-nya saja, tapi BUMN ini bekerja atas petunjuk perintah dari pemerintah, ya kan? Karena BUMN ini adalah perusahaan negara, sehingga tentu kebijakannya ini akan ikut negara. Jadi misalnya pemerintah suruh bikin jalan tol ini, bikin proyek ini, itu semuanya bukan dari BUMN, tapi arahan petunjuk dari istana gitu, dari rezim gitu kan. Nah, artinya kita harus menyalahkan rezimnya juga, bukan dari BUMN gitu kan. Nah, BUMN ini apa sih? Mereka itu kan mereka itu bukan pemilik. Ingat, pemiliknya negara, rezim pemerintah. Jadi BUMN-nya bisa disalahkan total, nggak bisa. Porsi terbesar kesalahan itu ada pada pemerintah. Misalnya gini, ada perusahaan saya, ya kan, saya punya perusahaan. Perusahaan saya ini rugi, misalnya rugi, ya kan, rugi karena ngerjakan proyek tertentu, utang tambah banyak. Nah itu nggak bisa disalahkan manajemennya, total nggak bisa. Tapi ownernya, pemilik. Karena manajemen itu hanya bekerja berdasarkan persetujuan dari pemilik. Nah, apalagi negara punya hak lebih dibandingkan owner biasa. Karena pemerintah ini adalah yang berkuasa. Kuasa lebih tinggi dibandingkan pemilik pribadi kayak saya. Saya aja punya kuasa atas perusahaan saya bisa memerintahkan apapun untuk dikerjakan oleh manajemen perusahaan saya. Misalnya, saya suruh nih, kamu direksi, manajemen, saya mau kamu kerjakan proyek itu gitu kan. Lalu mereka bertanya, Pak, dana dari mana Pak? Hutang. Ambil hutang. Nah, mereka tentu nggak bisa apa-apa. Gimana pun mereka ibaratnya berdebat, tentu saya menang. Semuanya tuh saya tentukan. Gitu. Kalau saya nggak suka, ya saya akan bantah mereka. Saya mau tahu, pokoknya saya mau kamu kerjakan proyek ini, ambil utang di sini gitu. Ya mereka bekerja itu berdasarkan perintah saya, perintah pemilik gitu. Nah, jadi yang salah itu adalah pemerintahnya. Gitu guys ya, logika pikirnya ya. Nah,
Jadi ketika memang ada inefisiensi, ada korupsi, tapi jangan lupa proyek ini memang kajiannya kurang, guys. Ya kan, contoh sederhana, kayak Bandara Kertajati yang ada di apa ya saya ya di Jawa Barat ya. Nah itu kan memang lokasinya nggak bagus lokasinya, guys. Jadi bukan pada inefisiensi, memang. Dan mereka ya waktu ketika itu dibangun, satu contohnya gitu kan, memang aneh-aneh, guys, pemerintah ini menyuruhnya gitu kan, sehingga manajemen BUMN ini nggak berdaya, karena mereka bukan mereka tuh mengerjakan itu atas perintah atasan rezim pemerintah gitu. Itu disalahkan pemerintahnya. Manajemen ini hanya melaksanakan kuasa yang diberikan kepada pemerintah, disuruh kerjakan proyek itu. Nah, terbukti proyek itu sepi, bandaranya sepi. Nah mereka sudah melakukan penghematan, maintenance seadanya, mematikan banyak yang nggak perlu, listrik segala macamnya, masih rugi ya karena masalahnya lokasinya nggak tepat gitu. Nah makanya Ganjar ini nggak paham, dia menyalahkan sepenuhnya BUMN, padahal yang salah itu terutama pemerintahnya. Bangun itu malah pakai utang. Karena gini guys ya, kalau kita mau berusaha itu kita harus timbang ini, jangan sembarang berutang. Kenapa? Kita harus mengukur bisa nggak ini nanti dengan hutang ini bisa kembali modal minimal atau untung, yang jangan sampai benar rugi, tapi faktanya rugi. Nah artinya yang bersalah adalah rezim pemerintah, itu logikanya. Nah Ganjar nggak sebut itu, dia menyalahkan BUMN-nya. Kalau BUMN itu tidak diperintahkan pemerintah, mereka tidak akan kerjakan proyek itu, gitu loh. Kalau manajemen ini tidak ada campur tangan pemerintah cuma kasih arahan, BUMN ini ada modal, ada sesuatu, ya, kamu kerjakan deh proyek apa saja yang kamu bagus, yang bisa menguntungkan perusahaan. Lalu lepas, kalau terjadi apa-apa, rugi, kita bisa salahkan BUMN-nya. Tapi kalau pemerintah kasih arahan, hai BUMN, kau bangun ini ya, bangun Bandara Kertajati, bangun tol ini itu, bangun tol Solo, bangun ini itu. Yang salah siapa? Yang nyuruh, pemerintahnya yang salah, rezimnya. BUMN itu manajemennya hanya mengerjakan tugas, arahan dari pemimpin. Nah itu, jadi itu yang Ganjar nggak bisa jawab, guys. Makanya Ganjar ini nggak nyambung. Yang salah siapa? Yang disalahkan dia manajemen BUMN-nya gitu. BUMN ini nggak punya kuasa, mereka hanya menjalankan tugas dari negara, gitu guys. Nah, makanya saya lebih suka itu solusi dari Bosman Mardigu ya. Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, sama saya juga akan apa yang akan saya lakukan? Saya akan swastanisasi semua BUMN kecuali BUMN yang memang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Itu baru tidak akan saya swastakan. Contoh kayak BUMN yang masalah ya sumber daya, masalah ya ibaratnya itulah yang makanan pokok ya, kayak BUMN yang di bidang minyak goreng, beras, apalagi minyak bumi, itu pemerintah yang pegang. Air, nah itu wajib pemerintah pegang agar tidak ambil untung terbesar, sehingga rakyat tidak kesulitan nanti untuk beli minyak goreng dengan harganya yang mahal, minyak motor, mobil, ya kan, lalu beras, harga kebutuhan pokok, itu harus pemerintah pegang, sehingga pemerintah bisa memastikan harga murah bagi rakyat untuk kebutuhan pokok ini, guys. Nah, untuk kebutuhan yang bukan pokok, itu serahkan pada swasta. Nah itu, jadi pemerintah harus paham hal itu, ya kan? Contoh kayak pemerintah kenapa bangun jalan tol? Bukan itu tugas BUMN. BUMN itu adalah membangun jalan biasa, bukan jalan tol. Jadi nggak boleh BUMN itu ambil untung, ya. Pemerintah ambil untung dari mana? Bukan dari BUMN, tapi dari swasta, pajak dari rakyat, gitu. Sehingga kalau pemerintah itu bergantung sepenuhnya kepada rakyat, karena swasta juga rakyat, ingat ya, swasta juga rakyat. Jadi kalau pemerintah itu betul-betul bergantung semuanya kepada rakyat, ya pemasukannya, jadi BUMN itu tidak lagi mengusulkan untung nggak ada.
yang penting nggak rugi aja. Jadi BUMN itu, kalau saya presiden ya, saya akan arahkan BUMN yang tidak berhubungan dengan bahan-bahan hajat hidup rakyat yang pokok, itu saya akan lepas semuanya ke swasta, biar mereka ngelola. Nah, untuk yang berhubungan dengan yang kebutuhan pokok rakyat, minyak goreng, minyak bumi, apalagi yang bahan pokok, itu kan pemerintah ngelola, dan organisasinya bukan untung, tapi balik modal saja, agar tersedia barang-barang murah di pasaran, sehingga rakyat itu tidak kesulitan untuk membeli kebutuhan pokoknya, guys. Minyak, kendaraan, transportasi, kebutuhan pokok makanya, bahkan perumahannya. Nah, itu yang dipahami ya. Nah, itu tidak disampaikan oleh Ganjar. Sehingga menurut saya sekali lagi guys ya, Ganjar ini nggak layak ya presiden, guys, nggak layak, guys, ya kan? Ya, alih-alih dia mereview pemerintahnya, kebijakan pemerintahnya, dia malah mau mereview BUMN-nya, guys. Jadi akar masalahnya adalah BUMN itu dari awal ditugaskan untuk nyari untung, itu masalahnya, guys, ya kan? Karena BUMN itu nggak bisa profesional, karena mereka tuh tidak ada reward dari pemerintah, reward dan punishment, nggak kayak swasta. Yang mana kalau swasta tentu bisnisnya akan lebih tanpa kepentingan, karena swasta kan. Tapi kalau pemerintah itu ada kepentingan pejabat tertentu yang mau markup lah, mau ngambil untung. Tapi kalau swasta kan tidak, nggak ada di situ. Pemiliknya ya untung wajar, rakyat kan. Pemerintah nggak bisa jadi untung, karena mereka itu tugasnya bukan nyari untung, tapi melayani rakyat. Nah, mereka tuh mendapatkan sumber daya dari mana? Dari pajak yang rakyat dan swasta yang merupakan rakyat juga bayar. Sehingga pemerintah itu akan tunduk pada rakyat. Kalau pemerintah itu berbisnis, ya mereka merasa punya kuasa. Mereka nggak butuh rakyat, karena dari BUMN sudah menguntungkan, sehingga dia akan menjadi otoriter. Jadi awal mula otoriter pemerintah itu karena keyakinan kepedean pemerintah bahwa dia bisa menggantungkan dana dari keuntungan BUMN, sehingga dia merasa nggak bagi butuh rakyat. Dia bisa mengatakan bahwa pemasukanku dari BUMN kok, bukan dari rakyat, makanya rakyat dilakukan semena-mena. Tapi kalau rakyat yang dia terima pemasukan dari pajak dan segala macam, bukan BUMN, dia akan tunduk pada rakyat, karena semuanya digantung rakyat. Kalau rakyat yang mau bayar pajak, dia bisa apa? Tapi ketika sekarang ini rakyat yang bayar pajak, BUMN masih bisa diterapkan untuk negara, sehingga dia akan menjadi otoriter, guys. Nah, makanya ini problem solvingnya adalah jadikan semua BUMN yang tidak berhubungan dengan haji orang banyak itu menjadikan swasta. Nggak ada lagi BUMN itu yang bangun-bangun jalan tol, nggak ada. Bangun-bangun bandara, nggak ada. Bangun-bangun kecuali terminal ya. Terminal itu perlu, karena terminal itu adalah kebutuhan pokok rakyat. Karena rakyat butuh bepergian, bukan atau bandara-bandara yang tertentu lah, bandara-bandara nasional, bandara yang bukan nyari untung ya, betul-betul hanya untuk melayani rakyat. Sehingga hasilnya itu adalah yang penting pemerintah balik modal aja, ada cukup gitu, guys. Nah, di situ poinnya. Jadi di mana biaya pembangunan pemerintah? Dari pajak rakyat. Rakyat sejahtera, swasta sejahtera, karena bisnis itu dikasih ke mereka. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi misalnya ini, guys ya. Kayak saya seorang ayah. Saya seorang ayah, ya kan? Daripada saya ibaratnya daripada saya berbisnis dalam artian ibaratnya saya tuh ya intinya adalah bagaimana caranya supaya pemerintah ini dia tidak punya penghasilan sendiri gitu loh, yang dia kelola, sehingga dia akan bergantung kepada rakyat. Intinya pemerintah harus dibuat bergantung kepada rakyat, guys. Sama seperti seorang ayah dibuat bergantung sama anaknya. Ini misalnya gini, ada ayah ini mau anak-anaknya sukses. Ini ketika ada proyek, diserahkan semua sama anaknya. Nah, ini proyek nak kerjakan, kamu ambil untung. Nanti anaknya akan menafkahi ayahnya. Nah, kita ngomongnya bukan soal hal ini menghilangkan tugas tanggung jawab ayah ya. Ini dalam hal hubungan negara sama rakyat. Yang tentu nggak sama dengan hubungan ayah dan anak. Tapi kalau analoginya begitu, guys ya. Analoginya begitu.
Jadi kita pengen buat seorang ayah yang mau gantung sama anaknya, sehingga anaknya ini punya kuasa. Dia anaknya mau apa, pemerintah nurut. Karena kuasa di tangan rakyat. Jadi ayah ini nggak bisa kemana-mana. Oh itu kan uang ayah. Itu kan uang ayah. Kamu harus begini begitu. Ini rakyat tuh malah didikte sama pemerintah. Nggak bisa gitu guys, nggak bisa. Justru pemerintah harus didikte sama rakyat. Karena kuasa ada di tangan rakyat. Nah dengan proyek-proyek itu diserahkan pada rakyat, pemerintah nggak punya taji lagi, nggak punya taji penghasilan, mereka akan tutup pada rakyat. Itu yang kita inginkan, ya. Makanya kuatkan swasta yang dimiliki oleh rakyat, bukan BUMN yang dimiliki oleh negara, sehingga mereka akan jadi nanti ujungnya akan militer. Nah itulah jawaban saya atas siapa apa namanya tadi Pak Hirman ya, Arman nggak salah gitu namanya kan. Itu jawaban saya nyambung guys. Dibandingkan Jawa, Ganjar yang nggak nyambung jawabannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.